Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pustaka, kembali di podcast JC. Telah hadir bersama saya salah satu duta budaya Jawa Timur, Mbak Ledia. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Ledia. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Baik semuanya. Alhamdulillah, insyaallah. Lahir batin. Mbak Ledia, sebagai duta budaya Jawa Timur, Mbak Ledia ini sebenarnya asli orang Surabaya atau dari luar daerah? Dari luar daerah, dari Kota Madiun, daerah Nampu, desa jadi, Ibu. Oh, Gitu. Mbak Ledia ini aslinya berarti orang desa ya? Iya, asli Bukan orang desa. asli orang Surabaya. Bukan. Di Surabaya bekerja. Bekerja. Iya. Mohon maaf sebelumnya, apakah ini dari sisi ekonomi, jangan tersinggung ya, dari keluarga yang sangat mampu atau biasa? Biasa saja, sangat amat biasa. Gitu. Bisa diceritakan sedikit tentang kehidupannya Mbak Ledia sebelum masuk Surabaya ini, sekolahnya di mana? Awal cerita ya Bu ya. Saya dulu SMK-nya di SMK Kesehatan Green Putra Medika Madiun, daerah Caruban. Itu saya ngambil keperawatan. Lalu setelah lulus, saya bekerja di home care di Jakarta. Itu sambil kuliah D3 rekam medis, tapi saya nggak melanjutkan karena kondisi ekonomi. Kan orang tua saya itu sudah nggak ada Bu. Maksudnya ibu sudah almarhum, ayah masih ada tapi sudah tidak membiayai saya semenjak SMP. Jadi mulai dari SMP saya dibiayai oleh almarhum ibu ketika masih ada. Iya. Tapi setelah SMA ibu sudah dipanggil oleh yang kuasa. Sempet sakit juga sih Bu, sakit stroke. Oh, lama itu Mbak? Iya. Saya merawat beliau itu 6 bulan. Setelah 6 bulan saya bekerja di Jakarta. Di Jakarta itu yang tadi saya bilang home care tadi. Lalu setelah merantau hampir sekitar 2 tahun, itu saya pulang ke rumah Madiun. Ke Madiun. Hampir pulang ke Madiun, saya baru merantau ke Surabaya. Di Surabaya ini Mbak Ledia berarti kurang lebih umur masuk Surabaya umur 20 ya, 20-an ke atas. Gitu. Masih kecil banget. Oh, kecil ya Bu ya. Tapi kalau di kampung itu udah tua. Sudah harus menikah itu. Iya. Pernah nggak dibasa-basa menikah gitu? Waduh, sering Bu. Terus dijodoh-jodohin pernah. Sering. Dan tapi ya enggak masuk kriteria, enggak masuk kriteria. Belum pengen. Belum pengen dan tidak masuk kriteria gitu. Seandainya masuk kriteria pasti sudah mau ya. Iya. Cuma kebanyakan saya nggak mau Bu. Belum pengen ya. Mbak Ledia, untuk mencapai sampai di titik saat ini tentu ada kisah-kisah menarik ya, tentu ada suka dukanya, bahkan atau mungkin lebih banyak dukanya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, sedang menjalin hubungan atau bagaimana ya ini? Sebenarnya kalau untuk menjalin hubungan saya nggak mau post, takutnya kayak yang dulu ya. Memang dulu pernah? Yang dulu pernah, tapi sekarang kayaknya tak tutup dulu gitu. Kalaupun seandainya saya dapat yang sesuai, saya pengen ngepostnya tuh ketika langsung nikah aja. Pengennya gitu sih Bu. Untuk deket mungkin banyak, tapi kalau untuk serius kayaknya masih nggak ada. Deket banyak Bu, deket untuk sebagai teman. Saat ini ada ya berarti ya? Untuk serius nggak ada. Nggak ada. Semenjak yang terakhir kemarin setahun yang lalu itu udah nggak ada. Itu kenapa yang terakhir itu kok? Yang cerita ya Bu? Oh, boleh curhat. Iya, jadi 1 tahun yang lalu tuh saya pernah menjalin sebuah hubungan sama partner. Sebenarnya saya asistennya dia tuh perawat juga sih Bu. Jadi saya asistennya dia, kita tuh cinlok di satu ruangan. Oh, gitu. Mbak Ledia ini kerjanya di rumah sakit. Saya asistennya dia karena asisten perawat gitu ya Bu. Jadi saking dekatnya cinta lokasi jadi gitu ceritanya. Pernah juga sampai saya tipikal orang yang nggak pernah mau pacaran lama-lama.
nggak mau pernah pacaran lama-lama. Ya udah kalau kamu pengen serius ya udah. Tapi dari segi keluarga si cowok ini, apalagi dari segi ibu, maksudnya dari segi ibunya beliau itu nggak menyetujui. Belum menyetujui. Belum dapat restu. Iya. Ya kok dikatakan tahu kalau beliau tidak berusaha langsung kamu nggak boleh pacaran sama anak saya. Karena kemarin itu beliau minta nomor saya dari mas saya. Boleh nggak sih nomor kamu tak kasih ke mama, katanya gitu. Boleh, nggak apa-apa, kamu yakin berani? Ya gimana, maksudnya kalau nggak berani nanti mamamu nggak tahu saya kayak gimana, orang kayak gimana gitu. Setelah dapat nomor, ditelepon, ya udah saya dibilangin kalau bisa berteman dulu ya mbak, gitu. Awalnya gitu Bu. Semenjak lama-lama kelamaan beliau itu, mamanya mas saya itu makin mengekang anaknya. Kamu nggak boleh deket-deket, nggak boleh deket-deket, nggak boleh kayak apa ya, ya udahlah kamu jangan deketin anak saya lagi gitu. Akhirnya di titik itu sampai mas saya itu benar-benar memilih ibunya. Ya udah gitu. Ya, akhirnya putus. Itu nangis saya. Sampai nangis? Iya, nangis. Baru pacar loh mbak. Iya, baru pacar Bu, tapi apa? Saya tipikal orang nggak pernah pacaran dari dulu. Jadi saking cinta. Iya, itu kayak pertama kali gitu. Jadi pertama kali ditolak iya. Terus diputus, iya. Dicintai pertama kali terus diputus. Iya, ya ampun, rasanya sakit banget Bu itu. Terus di situ saya mulai ini dikata-katain sama beliau, ya ada banyak lah Bu pokoknya. Yang katanya saya kan ikut dunia modeling ini, katanya perempuan nakal kayak gitu. Perempuan nakal, katanya ini deket sama anak cowok nih, pasti Mbak Lydia ini kayak gini gitu. Langsung negatif thinking ya. Pokoknya bener-bener di rumah sakit pun juga dikata-katain kayak gitu. Ada teman yang bilang. Ada. Temen di rumah sakit tuh beberapa banyak yang nggak suka. Sampai sekarang saya kalau ketemu ya udah, kamu ya kamu, aku kayak aku. Padahal teman saya itu sudah sekitar hampir 3 tahunan selama saya bekerja, tapi belum paham. Iya, belum paham belum saya. Belum kenal dia. Belum kenal dia. Oh, ternyata Lydia ini seperti ini tuh dia nggak tahu. Berarti belum pernah meraba-raba sisi baiknya Lydia. Mereka hanya taunya Lydia ini hanya suka pamer. Hanya pamer ini. Tapi kalian tahu nggak sih kalau di situ tuh saya ada perjalanan yang memang benar-benar kayak saya harus bisa. Saya bisa, dan di situ bener perjalanannya liku-liku Bu. Kayak gitu. Terus pernah juga si ibunya mas saya tuh bilang, saya mau dijodohin itu yang nomor 2. Loh, maksudnya dari kan mas saya tuh mantan saya ya. 5 bersaudara, anak nomor keempat. Nah, nomor 2 ini tidak sesukses dari saudaranya yang lain. Iya, betul sekali. Bilang gini, Mbak Lydia, saya punya anak nih nomor 2 lagi. Maukah Mbak Lydia ini saya kenalin sama anak saya nomor 2? Dia udah punya rumah, duda anak 1, katanya begitu. Jadi tidak diterima dengan anaknya yang keempat, tapi mau dijodohkan, tapi sebenarnya bukan dijodohkan sih Bu, tapi dihina secara halus kayaknya. Dihina secara masa enggak lah. Seperti itu sih Bu. Kenapa nomor 4 enggak boleh? Ditukar aja. Nah, kayak gitu terus ya udah Bu. Dari situ bener-bener nangis. Akhirnya mundur alon-alon ya. Mundur alon-alon, iya. Dan terus, sedih banget ya itu. Banget Bu. Saya sampai ngedrop waktu itu. Ngedrop saya sampai orang rumah sakit tuh bilang, di chat tuh besoknya, Mbak Lydia besok jangan drama lagi ya, katanya begitu. Saya sakit itu dibilang begitu. Padahal benar-benar waktu itu saya sakit gitu loh. Depresinya benar-benar, orang kalau depresi gimana sih? Terus sakit mah kambuh, vertigo kambuh, semuanya kambuh. Jadi cinta itu betul-betul iya. Virus ya. Benar-benar virus mematikan lebih dari corona Bu. Tapi untung nggak mati sampai. Iya. Masih dapat hidayah. Betul banget Bu. Terus banyak banget Bu. Untuk mencapai ke titik ini ya, tentunya ada cerita. Titik ini ya. Dari yang pasti itu yang pasti kan tidak semudah itu.
Iya, bener banget, tidak mudah membalikkan telapak tangan. Awalnya sih ya itu tadi, awal saya di Surabaya itu kan kerja di rumah sakit UNER. Dari situ saya kayaknya kerja pulang kos makan, kerja pulang kos makan, bosen. Terus saya cari kegiatan di luar, Bu. Cari kegiatan di luar itu kayak dunia modeling. Seru nih punya teman-teman baru gitu, seru nih punya relasi baru, pengalaman baru. Apalagi kalau kita naik panggung itu kan kayak dilihat orang banyak, nggak mudah. Panggung depan panggung kayak sempet Bu, sering. Apa sebelumnya waktu masih sekolah di Madiun itu pernah nggak naik turun panggung untuk acara apa gitu? Pernah, tapi waktu itu baca keguritan Ibu. Baca keguritan tuh sama gini. Gitu. Suka baca guritan ya? Keguritan suka, seni suka, tari suka, musik suka, nyanyi suka. Bisa nyanyi dong? Nyanyi mungkin sedikit kali ya Bu, nggak hobi. Hobi tapi kayak ya udah untuk diriku sendiri gitu. Gitu. Berarti tidak boleh nyanyi di sini. Bisa dong. Coba guritan itu dipraktekkan. Masih ingat nggak waktu itu? Lupa Bu. Lupa. Soalnya Jawa, harus baca catatan dulu. Gitu ya. Guritan itu asik loh. Banget. Apalagi kan kalau guritan orang, khususnya orang Jawa ya Bu ya. Nembang itu nembang. Enak, iya. Gitu sih. Itu secara tidak langsung tuh kayak kita kalau mau tidur tuh kayak dipuk-puk gitu ya. Gitu. Tembang lah, tembang tidur. Lagu penghantar tidur. Yes, betul Pak. Jadi suka seperti itu, akhirnya suka seni, terus begitu di Surabaya pulang kerja di kosan hanya bosen. Akhirnya cari kegiatan. Sampai pernah saya ke Jakarta ikut modeling. Jadi tidak Lydia tidak langsung ambil aku kuliah aja, enggak gitu ya? Enggak. Itu berjalan Bu. Saya sampai berjalan begitu saja. Saya suka foto-foto, suka. Samping itu kayaknya sih saya harus melanjutkan nih pendidikan saya gitu. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka Surabaya, ngambil akuntansi. Gitu, bukan ngambil keperawatan. Banting setir Bu saya. Waktu di Jakarta kan sudah sempat kuliah. Tapi kenapa harus berhenti? Itu soal biaya. Saya kan punya adik nih. Punya adik. Punya adik itu saya harus salah satu. Seandainya kalau saya nerusin D3 rekam medis bisa sampai lulus, tapi saya di situ nggak bisa membiayai adik saya untuk sekolah. Gitu ya. Jadi di usia yang masih muda, Lydia ini juga memikul tanggung jawab orang tua, sebagai orang tua, sebagai kakak tertua ya. Banget. Sedih banget kalau nggak pernah ngirimin uang ke rumah tuh, rasanya sedih banget Bu. Apalagi itu kayak ini uang saku buat adik, ini uang buat jajan mbah gitu. Dia dulu dibesarkan sama Mbah Putri dari almarhum ibu. Karena ayah saya orang Kalimantan, bertemu sama almarhum ibu saya itu di Jakarta dulu. Terus saya dibesarkan di Jawa, di Madiun. Ya udah saya ikut sama mbah dari. Akhirnya endingnya orang tua berpisah ya. Ketika mereka masih hidup sudah berpisah. Sudah berpisah. Ayah sudah menikah. Sekarang sudah punya kehidupan baru. Alhamdulillah. Gitu. Suka rindu sama ayah. Sebenarnya rindu sih, kalau apalagi lihat film yang tentang sosok ayah itu kayak rindu banget. Terus pengen banget ketemu, ngobrol, ini aku ini bisa loh ya gitu. Tapi semenjak saya jadi nangis ini. Nggak apa-apa. Saya malah ikutan nangis nanti Bu. Nggak apa-apa. Terus ya udah, kangen tiap hari telepon pernah, tapi langsung nomornya itu saya blok langsung Bu. Kenapa di-blok? Soalnya ayah nggak pernah ngirimin uang ke adik. Kalau gitu. Saya nggak ngirimin nggak apa-apa sih. Yang tapi adik, karena saya bisa udah kerja, maksudnya sekarang saya udah kerja, nggak apa-apa, kirimin adik aja nggak apa-apa gitu, maksud saya gitu sih. Tapi karena ayah tipikal orang yang keras kepala, dan ayah saya tuh orang yang bukannya nggak normal sih Bu, tapi lebih normal. Kayak di atas rata-rata. Di atas rata-rata, orangnya sering marah-marah. Ayah orang Kalimantan kayaknya. Marah itu pasti ada sebabnya. Marahnya tuh nggak normal, sering marah. Orang ngomong pelan, jawabannya ayah itu ngegas. Biasa, nggak kayak itu. Makanya saya suka dunia pendidikan, di situ ada tatanan cara orang cara
komunikasi yang mendidik baik. anak. Itu yang saya kejar tuh sebenarnya itu. Apalagi dunia kuliah sama SMA itu kan beda ya Bu ya. Bener banget kan? Iya, karena yang di OP ini kalau SMA itu anak ABG, sedangkan kalau sudah itu anak yang menginjak remaja, menginjak matang. Ya. Bahkan ada yang beda. Anak yang di kampus itu matang sebelum waktunya itu ada. Ya, ada. Termasuklah dia ini, saya pikir matang sebelum waktunya ini. Karena apa, di usia yang masih sangat muda sudah mampu berpikir bahwa saya itu harus ini ya apa, kuliah juga mikirin adik. Iya Bu, soalnya apa ya, kalau nggak kayak gini stuck saya cuma di sini aja. Kalau saya nggak berani melanjutkan ke depan, masa sih saya gini-gini aja sampai kapan gitu. Ya udah pelan-pelan, bismillah. Meskipun orang-orang di sana banyak yang dia tuh kayak pamer banget sih, padahal ini loh gitu. Di situ tuh saya punya teman gitu loh Bu, yang tahu saya, yang tahu kehidupan saya, yang tahu semua saya. Ya udah, kamu ya udah, biarin orang mau bicara apa, penting kamu ini lihat gitu katanya teman-teman yang tahu saya. Pernah nggak di Surabaya ini tinggal di rantau ya, jauh dari orang tua, dari sanak, dari nenek, dari paman, dari bibi itu, sempat nggak kejadian kayak kehabisan uang atau apa gitu? Ya Allah Bu, pernah. Pernah itu sampai saya ngutang sana sini, pinjem dong gitu. Kamu ikut kayak gini bisa, tapi kenapa harus ngutang? Ada kayak gitu Bu? Ada ya yang kayak ada Bu, sering Bu. Dan itu saya juga cerita ya karena ini, ya karena ini gitu, ya karena ini gitu. Dari uang simpanan, uang tabungan tuh kadang juga pernah habis. Kebutuhan rumah, kebutuhan saya sendiri, apalagi anak kos, semuanya serba saya. Tapi di rumah alhamdulillah ada nenek Bu. Untuk biaya adik itu nenek, paman alhamdulillah bantu sedikit-sedikit gitu, meskipun nggak banyak gitu sih Bu. Alhamdulillah juga saya dari ikut acara fashion show, modeling juga, apalagi yang kemarin Duta Budaya Jawa Timur ya. Itu saya masuk top 10 besar, itu bener-bener nggak nyangka. Nggak apa-apa sih nggak masuk top 5, nggak apa-apa sih nggak masuk winner, yang penting usaha. Nah next mungkin ada rezeki lain buat Lydia, dan akhirnya rezeki saya di sini begitu. Ngobrol bersama ibu. Ya barangkali nanti dapat rezeki lagi, atau paling tidak dilirik sama calon mertua. Amin. Amin Bu. Ada kisah menarik sepanjang perjalanan sampai ke titik ini? Kisah menariknya ya itu tadi, liku-likunya itu ya. Liku-liku tadi, nggak mungkin, nggak, sampai nggak percaya loh Bu saya di sini. Iya, nggak percaya banget. Dari gadis desa bener-bener desa kampung. Terus tapi saya gadis desa nggak bisa nanam padi itu Bu, nggak bisa tandur Bu. Terus ya gadis desa milenial berarti. Iya, betul sekali. Kerjaannya dulu berarti apa? Baca buku, sekolah. Iya. Habis itu pulang makan tidur main gitu, itu aja. Iya. Jadi enggak pernah ke sawah. Enggak pernah. Beda berarti. Bergaul sama temen cowok itu jarang Bu. Cowok jarang. Saya tuh pemalu Bu, tipikal orang pemalu. Tapi semenjak saya kerja di Jakarta dulu, teman-teman kan dari luar kota tuh, dari luar daerah, dari Ambon, Papua, habis itu dari mana-mana. Kerja ke luar kota, ke Jakarta itu ikut PT atau dia langsung berangkat sendiri? Kayak yayasan Bu. Kayak yayasan gitu ya. Yayasan namanya Insan Medika. Jadi dia dibawa ke sana itu oleh yayasan, dia mendaftar dulu ya tentunya. Dulunya sosialisasi ke sekolah saya, lalu saya konfirmasi nomor yang tertera di brosur itu, langsung saya kontakkan sama mereka begitu. Terus saya daftar jadi perawat home care. Setelah itu saya cari lagi untuk tempat bisa kuliah sambil bekerja. Akhirnya saya ngambil di 3 rekam medis itu tadi. Berarti di sana sudah ada yang menampung ya? Sudah. Tapi saya nggak lanjut. Tapi tetap saja asing ya, karena nggak ada yang kenal. Gimana itu rasanya? Beda Bu, kalau di Surabaya kan masih ada orang kota Jawa, tapi kebanyakan Jawa. Kalau di Jakarta, Tangerang itu kan kebanyakan orang kota semua. Apalagi orang Jawa tuh jarang banget kan Bu. Ada pun juga sedikit. Pengen ngobrolnya pun nggak santai kan, nggak enak gitu. Nggak enak.
Berarti jauh dari keluarga, jauh dari siapapun ya. Iya. Sendiri rasanya. Sendiri. Pernah di luar kota tuh sampai saya kehabisan uang di Jakarta. Bingung Bu. Akhirnya saya ya ada teman. Untungnya ada teman. Dan selalu ada teman ketika Selalu seperti alhamdulillah itu. saya tuh tipikal orang cerewet. Jadi kalau mau sana sini ya udah ayo kita berteman gitu. Teman saya perempuan laki-laki campur jadi satu. Lydia sampai di titik ini itu kira-kira motivasinya untuk ikut itu tuh? Motivasinya motivasinya sih apa ya, saya tetap jadi diri saya sendiri. Jadi meskipun tiap orang itu banyak jalan sendiri-sendiri, punya jalan sendiri-sendiri. Ya udah, kalau kamu punya satu tujuan, ya udah fokus satu tujuan itu. Jangan hiraukan yang lain. Meskipun kelihatannya itu sebuah kata-kata sederhana, tapi bagi saya itu adalah mutiara Bu. Karena apa? Nggak mungkin saya bisa sampai ke titik ini kalau saya nggak punya tujuan dan saya nggak fokus sama tujuan itu. Gitu sih. Dan kayaknya ada sebuah cambukan ya? Bener, cambukan berat banget. Boleh diceritakan itu? Cambukannya ya itu tadi yang Iya. 1 tahun tadi sama hinaan ibunya tadi itu saya bercambukan bagi saya. Ya udah, saya bisa kok. Meskipun beliau nggak ini sama saya, mungkin beliau melihat saya dari luar nggak apa-apa. Tapi di sini loh saya gitu. Ya pelan-pelan sih Bu. Memangnya masih nggak menjelaskan Lydia ini apa kerjanya apa enggak? Sebenarnya sudah menjelaskan. Sampai pernah dibilang, emang kerjaan si Lady ini apa sih? Katanya cleaning service ya di rumah sakit. Sampai iya. Memangnya cleaning service itu sesuatu iya. yang rendah banget? Enggak kan? Enggak kan? Yang penting kan kita kerja itu yang penting kan halal. Iya. Pernah digituin. Terus mantan saya tuh bilang, enggak Bu, Lydia itu kerjanya asisten perawat, asisten saya di rumah sakit. Oh, asisten, dengan logatnya yang begitulah Bu. Soalnya ya mandang harta, tahta, kasta. Saya kira film Indosiar tuh hanya di film-film ya. Ternyata di kehidupan nyata tuh sampai saya, ya Allah. Ternyata ini betul-betul ada. Aku menangis banget. Dan satu lagi, rezeki, jodoh, kematian itu betul-betul sesuatu yang misteri. Iya, itu rahasia Allah. Tenang saja, kita hanya berdoa saja Mbak Lydia. Mudah-mudahan nanti diberikan jodoh yang jauh lebih baik. Atau mau saya ambil menantu? Deg-degan Bu. Harus bilang apa ini Bu? Langsung ini saya lamar. Aduh, mikir-mikir dulu Bu. Tapi anak saya pengangguran. Enggak. Dim-dim gini saya juga punya, saya buka biro loh, biro jodoh. Gitu. Iya, banyak itu teman-teman saya yang saya tawarin, ayo kamu tuh duda, kenapa nggak nikah? Ayo cepetan. Loh, kok duda sih Bu? Nah, teman saya kan ada yang duda gitu. Kalau dia pas waktu itu dia belum nikah, tak tawarin, ayo nikah, cepet nikah, tak cariin. Ya akhirnya jadilah. Bahkan sekarang sudah nambah anak 1. Jadi dari istrinya itu dia punya anak 2, dari laki-laki punya 2, terus nambah 1 jadi 5 sekarang. Dan saya juga ada kok, barangkali dia mau. Ayo kriteриanya dulu nanti disampaikan ke saya. Nyari yang kayak apa sih? Kira-kira cowok idamannya Lydia ini kayak apa? Tinggi. Maksudnya tinggi itu tinggi badannya. Tinggi badannya lebih saya. Hati-hati loh ya. Biasanya itu kebalikannya nanti. Tinggi apa ya Bu? Hitam manis lah. Hitam manis. Awal masuk ke Surabaya langsung dapat pekerjaan atau Lydia masih cari-cari dulu? Masih cari-cari dulu. Cari-cari sama Pak Le saya kan di Surabaya. Di situ saya cari-cari dulu sampai saya diajak sama teman SMK saya buat bekerja di rumah sakit UNER tadi sebagai asisten kamar. Lamar itu sebulan lebih. Kok sampai 1 bulan? Tesnya pertama naruh lamaran, yang kedua tes tulis tahap 1, yang ketiga tes wawancara tahap 1, yang keempat wawancara tahap 2, lalu yang terakhir tes kesehatan. Baru rasanya gimana? Deg-degan Bu, apalagi kan rumah sakit besar tuh. Nggak semuanya langsung kayak bisa nih anak dari luar kota langsung bekerja di sini gitu. Apalagi kalau sekarang kita mandang status kan, kalau dari skill belum tentu orang lain tahu kan.
apalagi SMK kan Bu ya. SMK. Itu deg-degan banget dan suka alhamdulillah seneng banget Bu. Seneng ya. Iya senang. Ada terus dengar kalau sekolah kesehatan itu kan mahal. Tapi ketika bekerja gajinya iya enggak? Sebenarnya iya. Sebenarnya iya, tapi ya apa ya Bu ya? Di sini saya sebenarnya suka dunia kesehatan, apalagi cita-cita saya itu dokter Bu. Sebenarnya tapi iya. karena paling tidak lah setirnya nggak jauh-jauh ambil asisten perawat. Ya tapi kuliahnya akuntansi Bu. Ya kali aja nanti dapat jodoh dokter. Amin. Doa ya Bu ya. Iya. Doa orang yang terzalimi itu katanya mustajab. Amin. Oh jadi seperti itu ya. Gimana gajinya itu kalau di Mbak Ledia, menurut Mbak Ledia itu? Kalau standar SMK sih di rumah sakit UNER itu alhamdulillah lumayan Bu. Terus ada tambahan yang lain juga. Terus sih kalau akhir tahun Desember itu biasanya ada uang simpanan kita yang di rumah sakit. Biasanya gitu. Alhamdulillah mencukupi. Dan sejauh ini cukup ya untuk kebutuhan Ledia sama siapa itu si adik. Alhamdulillah. Nah, adik sekarang sekolahnya kelas SMK, berapa? kelas 3 SMK di Madiun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Bu. Di Madiun kan. Kalau saya pulang pun juga jarang sih. Pulang ke kampung. Tapi dia ngerti ya dengan kondisi saat ini istilahnya Ledia sudah sedang kerja, terus dia kakaknya juga yang mencukupi, paham ya? Paham. Kemarin sempat tanya Mbak Ledia ini di Surabaya kerja apa sih? Kok ini ya? Oh, gitu itu ya? Bu yang saya kan suka model. Kok tapi kerja di rumah sakit? Nah ini Mbak Ledia itu kerjanya apa? Dia sendiri nggak paham. Ada teman tanya di kampung. Saya tuh bekerjanya di rumah sakit UNER sebagai asisten perawat. Tapi saya juga suka modeling. Itu pun di luar jam kerja kok. Nggak ganggu begitu. Kalaupun seandainya waktu jam kerja, terus besoknya saya ada event, biasanya saya request sama kepala ruangan, Pak izin besok nih, nanti saya ganti masuknya hari ini. Gitu. Tuker jam. Pasti mereka ngerti ya? Dan alhamdulillah sih sejauh ini alhamdulillah mereka mungkin di belakang ini saya, tapi ketika saya di ruangan saya izin kayak gitu diizinin kok. Maksudnya memang benar-benar nggak mengganggu gitu. Dan saya pun juga nggak merusak reputasi ini itu, enggak, biasa aja. Tetap untuk jam kerja tetap bisa dikondisikan. Iya gitu. Benar-benar nggak mengganggu kok. Kayak saya kuliah pun juga begitu. Ngambil kan online gitu ya. Online semuanya sampai lulus. Semoga. Iya. Sampai sekarang duduk di semester 2. Dua. Soalnya mau kuliah tahun 2009 kemarin, baru masuk rumah sakit UNER itu kan nggak mungkin bekerja langsung kuliah. Jadi saya nunggu uangnya tetap kumpul. Setelah itu baru saya kuliah itu tahun 2021 ini. Baru Semoga selesai, semoga dimudahkan semuanya oleh Allah. Semoga dapat jodoh seorang dokter. Mau nggak kira-kira? Nggak harus dokter sih Bu. Tapi seandainya dapat dokter gitu mau nggak? Iya nggak apa-apa. Mau banget. Iya. Kalau manusia ya Bu. Nggak apa-apa Bu. Kan kita nggak tahu. Seandainya jalannya itu kembali ke yang itu tadi mangan ketan. Waduh. Kalau bisa sih jangan. Kenapa? Bukannya udah terlanjur cinta tadi? Iya tapi tahu orang dari segi ibunya aja kayak gitu. Saya nggak mau. Jadi sekarang udah nggak mau. Meskipun ada rasa ya, tapi kalau untuk kebalikan kayaknya enggak. Kira-kira mantan masih kepo nggak sama Ledia? Feelingnya iya, tapi nggak tahu lagi. Entah dari teman, entah dari sosok perempuan sekarang ataupun siapapun nggak tahu. Itu feelingnya Nadia? Atau saya. Nadia yang GR? Oh bukan sih, tapi memang feeling saya kuat Bu. Katanya feeling perempuan kuat Bu. Instingnya kuat, feelingnya juga kuat. Takutnya nanti Ledia yang GR. Kalau GR sih harus sih Bu. Gitu ya? Iya harus, soalnya kalau orang minder GR PD itu harus. Kalau di dunia kayak gini kan. Meskipun katanya orangnya medok banget. Balik itu orangnya medok bulia, tapi nggak apa-apa sih Bu. Medok tapi cantik dan berprestasi. Kayaknya kriteria deh.
iya itu sih kalau bahasa saya medok tuh ya nggak apa-apa, itu karakter Sudah saya seperti itu ya, nggak apa-apa. Meskipun orang lain bisa bahasa Inggris fasih ya nggak apa-apa, itu kriteria mereka, apa karakter mereka. Kalau saya ya ini gitu. Terus waktu acara-acara gitu kan banyak apa tuh pertanyaan yang menyinggung soal bahasa Inggris. Saya tuh nggak pintar juga. Jangan bilang nggak pintar, belum pintar. Belum Kalau pintar. ilmu itu insya Allah bisa dipelajari teman-teman, terutama di mainnya bahasa. dia gitu aja. Iya. Untuk belakangnya saya Sama I masih love you. belakangnya saya masih nyontek. Saya bahasa Jerman aja bisa kok. Oh iya dong. Ili bedi itu aja. Itu saja bisanya. Yeah. Itu bisa dipelajari. Insya Allah seiring berjalannya waktu nanti pasti bisa. Harus yakin. Bismillah. Oke, sahabat pustaka, demikian podcast kita kali ini dengan Mbak Ledia, Sang Duta Budaya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.